Bab 099. Melihat kemarahan Riri, Bu Riana membulatkan matanya. Dia tak menyangka Riri akan melakukan perlawanan. Namun, untuk sekarang, ia tentu tak ingin kehilangan menantunya itu. Tenaganya masih sangat dibutuhkan di rumah itu. Sabar, Ri. Jangan seperti ini. Sudah, bajumu simpan lagi, ya. Jangan pergi. Kamu mau USG kan? Besok kita pergi ke dokter kandungan ya. Biar mama temenin, tawar Bu Riana berpura-pura perhatian. Enggak, Ma. Riri mau pulang aja ke rumah ibu. Meskipun keluarga Riri bukan keluarga kaya raya, tapi kalau untuk sekedar makan gak pernah kesusahan. Riri juga bisa mencari pekerjaan sambil menunggu bayi ini lahir, jawab Riri yang masih dikuasai emosi. Ini sudah malam. Bagaimana kamu akan pulang? Sudah, kamu jangan seperti ini, ya. Kasihan bayimu. Kalau kamu pergi, nanti anak ini gak punya ayah, dia pasti jadi olok-olok orang lain. Sudah simpan kembali bajumu. Besok mama janji temenin kamu USG. Biar mama langsung yang minta uangnya sama Romi. Kamu jangan khawatir, bujuk Bu Riana sambil mengusap punggung Riri yang terus saja bersimbah air mata. Bayi ini memiliki ayah kok, hanya saja ayahnya tidak bertanggung jawab. Dia lebih mementingkan teman-temannya dibanding darah dagingnya sendiri, balas Riri dengan tangan sesekali terangkat untuk menyusut air matanya. Iya tapi tetap saja. Lagi pula, kalau kamu melahirkan di rumah ibumu, apa kata orang-orang? Kamu melahirkan hanya dalam waktu beberapa bulan saja setelah menikah. Mereka pasti curiga kalau bayi ini anak haram. Bu Riana masih saja mencoba membujuk. 48. Anak ini bukan anak haram. Yang haram itu kelakuan orang tuanya. Yang haram itu omongan manis laki-laki saat merayu tapi ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan gak mau bertanggung jawab. Padahal, hewan saja begitu menyayangi anaknya. Sementara manusia, kelakuannya lebih-lebih dari hewan. Tukas Riri menggebu-gebu. Kamu bandingkan aku sama binatang, hah? Romi melotot karena meradang mendengar penuturan sang istri yang menurutnya sudah keterlaluan. Apa? Memang benar kan? Tantang Riri sengit. Jiwa barbar yang selama ini dipendamnya demi bisa mencuri hati keluarga sang suami, kini kembali muncul ke permukaan karena sakit hati yang sudah tak tertahankan. Sudah. Ngomongnya jangan makin ngelantur. Bu Riana buru-buru menengahi. Terlebih anak dan menantunya itu sudah berdiri saling berhadapan dengan jarak yang begitu dekat. Tatapan sepasang suami istri itu sama-sama penuh emosi. Romi, sudah. Kamu keluar dulu. Kamu ngalah sama istrimu. Dia sedang hamil. Moodnya memang selalu berubah-ubah. Lanjut Bu Riana sambil mendorong pelan badan sang putra. CKKK. Romi berdecak kasar lalu berjalan keluar dari kamarnya. Meninggalkan sang istri dengan sang ibu berduaan saja. Duduk, Ri. Biar lebih tenang. Bu Riana memegang tangan Riri lalu membantunya duduk di tepian tempat tidur. Riri menurut. Dadanya masih naik turun dengan cepat menandakan emosinya belum mereda. Ini, minumlah. Bu Riana menyerahkan segelas air putih yang memang selalu tersedia di kamar itu. Riri menerimanya lalu meneguknya setengah. Menghadirkan sensasi kesegaran untuk hatinya yang tengah panas membara. Sudah, ya.
Kamu tenangkan dirimu dulu. Jangan ambil keputusan saat emosi seperti ini. Simpan kopermu. Sekarang kamu istirahat, tutur Bu Riana dengan lembut. Tak ketus seperti biasanya. Besok pagi kamu siap-siap. Kita akan pergi ke dokter terbaik di kota ini. Kita periksa bayimu. Iya. Sekarang cepetan tidur. Lanjut Bu Riana. Riri melirik jam dinding yang jarum pendeknya sudah menunjuk ke angka 9. Lah berpikir, tak mungkin bisa pulang malam-malam seperti itu. Pun ia juga sebenarnya tak memiliki uang sekedar untuk ongkos pulang. Ya sudah. Kali ini Riri mengalah lagi. Tapi kalau Riri diperlakukan seperti tadi lagi, Riri akan benar-benar pergi dari rumah ini. Riri gak akan pedulikan apapun lagi termasuk omongan orang-orang, ancam Riri. Iya. Nanti Mama nasehati Romi. Sekarang lebih baik tidur. Biar bayimu juga ikut istirahat, jawab Bu Riana. Riri mengangguk tipis. Ia lalu beringsut dan merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Pun ia juga sudah mengantuk dengan rasa lelah di sekujur tubuh. Pekerjaan rumah yang seabrek, baru selesai saat malam menjelang, di mana keluarga itu selesai menyantap makan malam. Dan mencuci piring juga membereskan area dapur, menjadi aktivitas terakhirnya setiap malam. Mama keluar dulu, ya. Selamat malam, kata Bu Riana bersikap manis. Berbanding terbalik dengan sikapnya seperti biasa. Riri tak menanggapi. Dia memilih menarik selimut lalu menyelimuti dirinya sendiri. Berkali-kali mengambil 49 napas panjang demi mengurai sisa-sisa emosi yang masih ada. Namun, hatinya cukup lega karena bisa mengeluarkan unek-unek yang selama ini dipendamnya. Padahal biasanya, ia begitu menjaga tutur kata dan bahasa pada keluarga suaminya itu. Sementara di luar kamar, Bu Riana langsung menghampiri Romi yang sedang duduk di ruang TV. Memainkan ponselnya sembari rebahan di atas sofa panjang. Bibirnya sesekali tersenyum dengan tangan yang terus mengetik sesuatu. Mama. Romi langsung beringsut duduk melihat kedatangan sang ibu. Bu Riana pun lalu duduk di samping putranya itu. Mama minta, untuk sementara, kamu baik-baikin dulu istrimu. Setidaknya sampai perekonomian keluarga kita membaik. Lumayan kan ada yang ngerjain pekerjaan rumah setiap hari. Masa iya Mama udah tua gini harus ngerjain semuanya? Tutur Bu Riana pelan. Takut yang dibicarakan tiba-tiba keluar dan mendengar segalanya. Cek, padahal Romi gak peduli dia mau pergi sekalipun, balas Romi sambil memutar bola mata malas. Ya sudah kalau seperti itu, kamu carikan pembantu buat Mama terus bayarin tiap bulan sekalian. Timpal Bu Riana kesal. Mana ada. Gaji Romi aja belum seberapa, jawab Romi buru-buru. Nah itu. Harusnya kamu sadar diri. Sudah, sekarang pertahankan dulu istrimu. Jangan sampai dia benar-benar pergi dari sini. Kalau sampai itu terjadi, kamu yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan di rumah ini, timpal Bu Riana penuh penekanan. Satu lagi. Besok pagi, jangan lupa kasih istrimu uang buat USG. Biar dia gak keterusan ngambek. Nanti Mama yang dibikin ribet, lanjut Bu Riana. Setelahnya, ia pun pergi meninggalkan Romi sendirian. Punya istri ngeselin banget sih ah. Romi menggerutu sendirian. Mengusap wajahnya kasar sebelum akhirnya beranjak menuju kamar. Ini,
Uang untuk USG. Jangan banyak drama-drama lagi. Pagi ini, Romi benar-benar menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah untuk Riri. Dengan senyum mengembang, Riri pun menerimanya. Dia sungguh sudah tak sabar untuk pergi ke dokter kandungan. Pokoknya tiap bulan Mas harus nyisihin uang buat aku. Nabung buat kebutuhan bayi ini. Biar nanti kalau sudah 7 bulan, bisa langsung beli perlengkapan bayi, pinta Riri. Iya. Romi menyahut singkat agar tak terjadi lagi perdebatan. Untuk realisasinya, entah seperti apa. Toh masih lama ini. Pikir Romi. Setelah menyantap sarapan sederhana berupa nasi goreng, Riri dan Bu Riana pun bersiap untuk pergi ke dokter kandungan. Sepasang menantu dan mertua itu pergi berdua saja menaiki Grab. Karena mobil digunakan Romi dan sang ayah bekerja. Riri mau ke dokter kandungan terbaik. Gak apa-apa jauh juga, pintar Riri mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mumpung ibu mertuanya itu memperlakukan dirinya dengan baik. Iya ayo, jawab Bu Riana. Diam-diam hatinya mulai gemas dengan permintaan menantunya itu. 50. Setelah cukup lama di perjalanan, mobil yang mereka tumpangi pun akhirnya sampai di dokter spesialis kandungan ternama. Mama tolong bayarin. Uangku takut gak cukup buat periksa, pinta Riri. Bu Riana diam-diam menghela napas pelan. Dia pun terpaksa mengeluarkan uangnya sendiri untuk membayar tarif Grab. Setelahnya, keduanya berjalan memasuki klinik dan melakukan pendaftaran. Di klinik tersebut, sudah cukup banyak orang yang juga akan diperiksa. Rata-rata di antara mereka diantar oleh suaminya masing-masing. Melihat hal itu, hati Riri mencelos perih. Terlebih saat memperhatikan para ibu hamil yang diperlakukan dengan sangat baik oleh suaminya. Hatinya nelangsa saat melihat seorang wanita dengan perut buncit, dituntun dengan begitu hati-hati oleh sang suami saat akan memasuki ruang periksa. Sesekali punggung istrinya itu dielus lembut. Hal yang begitu bertentang dengan dirinya. Padahal hampir semua ibu hamil memang ingin diperlakukan istimewa dan penuh cinta. Setelah menunggu cukup lama dengan pemandangan yang membuat hatinya terus teriris, namanya pun akhirnya dipanggil juga. Ayo, Ma. Giliran Riri, ajak Riri pada Bu Riana. Bu Riana pun bangun dengan malas. Sejujurnya ia tak ingin ikut ke dalam. Hanya saja, ia khawatir menantunya itu semakin menuduh ia tak peduli pada bayinya. Setelah ditanya-tanya sebentar oleh dokter kandungan, Riri pun dipersilahkan untuk naik ke atas ranjang. Perutnya yang sudah mulai menonjol itu diolesi dengan sesuatu lalu mulai pemeriksaan. Silakan lihat ke layar, Bu. Itu adalah bayi ibu. Sudah mulai berbentuk, tutur dokter dengan tangan yang terus-menerus menggerakkan sebuah benda di perut Riri. Melihat tampilan sang janin di layar USG, tanpa sadar air mata Riri menetes. Ia sungguh bahagia karena pada akhirnya bisa melihat bayinya itu. Ia juga begitu terharu karena di perutnya kini, janin itu semakin lama akan semakin tumbuh besar. Silakan duduk kembali. Titah dokter setelah selesai memeriksa Riri. Dari hasil pemeriksaan, kondisi janin tak sesuai dengan usia kandungannya. Bobotnya masih begitu kecil. Ibunya juga sama. Kekurangan berat badan. Padahal harusnya, di usia kehamilan saat ini, bobot ibu mulai naik pesat, beber sang dokter. Mata Riri membulat saat mendengar hasil pemeriksaan itu. Ia sungguh terkejut.
Pun ia takut terjadi sesuatu dengan bayinya. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Tanya Riri dengan mata yang mulai basah. Perbaiki pola makan, asupan makanan, jam istirahat, dan jangan stres. Biasanya itu yang mempengaruhi kesehatan ibu dan bayinya. Kalau terus-terusan seperti ini, khawatirnya nanti bayinya akan lahir dalam kondisi BBLR atau berat badan lahir rendah, jawab sang dokter membuat hati Riri semakin teriris perih mendengar kondisi janin yang dikandungnya. (51) Tak lama Riri berada di ruang pemeriksaan. Setelah semuanya jelas, ia dan Bu Riana lekas pamit pada dokter kandungan berjenis kelamin perempuan tersebut. Dengan langkah gontai dan hati masih mencelos, Riri keluar dari ruangan. Setiap pijakan kakinya terasa mengambang dan tak menapak. Setiap perkataan dokter tadi terus terngiang di telinganya. Riri, Riri. Hei, tunggu. Bu Riana menyeru sang menantu yang terus berjalan sembari melamun. Bahkan panggilan darinya saja tak didengar. Kamu mau kemana? Ini ambil dulu vitaminnya di apotek. Lanjut Bu Riana sembari menyerahkan secarik kertas yang merupakan resep obat. Maaf, Ma. Riri lupa. Riri gak fokus, akunya lesu. Tolong Mama aja yang ambilkan, ya. Aku tunggu di sini, pinta Riri. Lapun lalu duduk di kursi tunggu yang ada di dekatnya. Sementara Bu Riana mendelik lalu berjalan menuju antrian apotek. Menunggu di sana sampai nomornya dipanggil, andai ia tak lagi membutuhkan Riri, pastilah wanita parubaya itu tak akan mau disuruh-suruh seperti itu. Riri. Ya ampun, Ri. Senang bisa ketemu di sini. Riri yang sedang sibuk melamun, langsung menoleh mendengar sapaan tersebut. Matanya yang semula basah, sempat melebar melihat keberadaan Ayu di sana. Ayu. Periksa juga. Tanya Riri dengan seulas senyum tipis. Ayu mengangguk antusias. Mas, aku ngobrol dulu sebentar boleh? Nunggu sampai namaku dipanggil, tanya Ayu meminta izin pada sang suami. Tentu saja. Kamu jangan khawatir, biar aku yang perhatiin antrian, jawab Davin. Ayu pun lalu duduk di kursi di samping Riri. Sama siapa? Tanyanya. Sama mama mertua. Lagi antri obat, jawab Riri apa adanya. Oh, syukurlah. Mama mertuamu sepertinya baik, sampai mau nemenin kamu periksa, balas Ayu dengan senyum tulus. Ia turut lega jika dugaan dirinya itu benar adanya. Riri hanya tersenyum tipis. Tak mengangguk tapi juga gak menggeleng. Wajahnya juga masih sembab hingga kentara sekali jika saudara tiri Ayu itu kini tengah bersedih. Sudah periksanya. Gimana hasilnya? Keponakanku baik-baik saja kan? Ayu bertanya lagi. Riri langsung menunduk. Ia kembali terisak mengingat kondisi bayinya tak baik-baik saja. Tentu saja hal itu membuat Ayu mengernyit keheranan. Kenapa, Ri? Apa ada masalah? Tanya Ayu cemas. 52. Bayiku, Yu. Katanya bobotnya gak sesuai usia seharusnya. Kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa pertumbuhannya lemah dan kalaupun lahir akan mengalami BBLR, ungkap Riri apa adanya. Ya Allah, kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya, Ri? Coba cerita. Pinta Ayu turut iba. Bagaimana gak kurang bobotnya, nak Ayu?
Secara keuangan keluarga kami masih minus. Belum bisa beli makanan bergizi sering-sering apalagi kalau setiap hari. Ini saja baru USG setelah sekian lama karena gak ada biayanya. Belum sempat Riri menjawab, Bu Riana keburu menyambar. Telah khawatir jika Riri akan berkata yang tidak-tidak dan memberitahukan yang sesungguhnya. Minta doanya saja, Nak Ayu. Semoga ada jalan agar keuangan keluarga kami kembali membaik. Agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Riri dan bayinya, lanjut Bu Riana dengan memasang wajah nelangsa.